Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada mahasiswa dan mahasiswi yang mengambil mata kuliah komunikasi multikultur, selamat datang di mata kuliah ini dan selamat bertemu dengan saya, pengampu mata kuliah komunikasi multikultur. Yang jelas kita akan menempuh satu semester dengan materi-materi yang saya pikir akan merubah cara berpikir Anda tentang bagaimana kita melihat keberagaman. Pada kesempatan kali ini kita akan menyampaikan materi tentang sebuah materi yang itu akan mengantarkan kita untuk memahami lebih luas tentang komunikasi multikultur, sehingga saya sebut sebagai sebuah pengantar. Oke. Hari ini dalam kesempatan yang berbahagia ini, mari saya mengajak teman-teman semua yang mengambil mata kuliah ini untuk rethinking multikulturalism. Memikirkan kembali tentang multikulturalism. Mungkin selama ini teman-teman sudah banyak mendengar tentang apa itu multikulturalism, apa itu keberagaman. Tapi pada kesempatan kali ini kita akan melakukan rethinking, memikirkan kembali. Artinya kita memikirkan, menganalisis atau mungkin mencoba mereading membaca konteks multikulturalisme ini secara lebih mendalam, sehingga kita lebih bisa memahami apa itu multikulturalisme. Dan setelah selesai pertemuan ini, kita kemudian berpikir kembali apa itu yang disebut sebagai keberagaman dan multikulturalisme itu sendiri, termasuk kaitannya dengan komunikasi multikultur. Pada pertemuan kali ini saya akan banyak bicara tentang sejarah awal mula munculnya multikulturalisme, semangat multikulturalisme, kemudian jenis-jenisnya, sampai kemudian apa itu yang disebut sebagai komunikasi multikultur. Oke, rethinking ini kita mulai dari kita harus tahu tentang sejarah panjang dari multikulturalisme. Multikulturalisme itu harus kita akui itu berasal dari Amerika Serikat. Dan itu muncul di tahun 1960-an Itu menurut bukunya si Hun ini bukunya covernya warna merah, dan buku ini sudah diterbitkan di dua negara, yaitu di Indonesia dan di Singapura. Menarik kalau teman-teman membaca buku ini. Kemudian Hendar Purtanto juga menjelaskan bahwa multikulturalisme itu pertama kali digunakan tahun 70-an oleh negara Kanada. Memang lahirnya di Amerika, tapi justru kebijakan ini dimulai di Kanada. Disusul kemudian Australia sebagai bagian dari kebijakan negara untuk mendampingi dan mengelola keanekaragaman etnis yang berada di wilayah pemerintahan dilihat dari konteks tersebut. Artinya memang keberagaman ini hadir, itu tidak hanya hadir secara alamiah, tapi juga ada turut serta dari pemerintah dalam menelurkan sebuah atmosfer atau kebijakan tentang keberagaman itu sendiri. Munculnya terminologi multikulturalisme adalah bentuk kesadaran kolektif yang kemudian dituangkan dalam bentuk kebijakan negara. Ini yang saya jelaskan tadi, bahwa multikulturalisme tidak hadir secara alamiah, tapi juga harus didukung oleh yang namanya kebijakan negara, sehingga nanti muncullah konsekuensi-konsekuensi, baik konsekuensi sosial maupun konsekuensi kultural. Nah, multikulturalisme di Kanada. Tadi kita sudah melihat bagaimana multikulturalisme sudah mulai diterapkan di Kanada, di Australia, kemudian lahirnya multikulturalisme ini di Amerika. Sekarang kita lihat bagaimana multikulturalisme di Kanada. Multikulturalisme di Kanada itu adalah sesuatu yang fundamental bagi kepercayaan kita bahwa setiap warga negara adalah sama, equal. Sehingga multikulturalisme menjamin setiap warga negara untuk tetap dapat mempertahankan identitas mereka, berbangga atas leluhur mereka, dan mempunyai rasa kepemilikan yang mendalam. Jadi ada kata-kata equal. Sebenarnya kita bisa banyak belajar dari bagaimana multikulturalisme di Kanada ini, bahwa kemudian semua warga negara dianggap sama. Apakah Anda pernah merasakan bahwa, wah, saya dari daerah ini nih, saya merasa kurang dihargai. Oh, saya punya perbedaan dalam konteks warna kulit, atau mungkin jenis rambut, atau mungkin tekstur yang lain sebagainya yang terkait dengan kondisi fisik kita mengalami yang namanya semacam perbedaan gitu ya.
wah kok saya dibedakan. Justru multikulturalisme ini mengajak kita untuk equal gitu ya. Kemudian bagaimana multikulturalisme di Australia? Sementara itu Australia mendeklarasikan dirinya multikultural dan memeluk paham multikulturalisme di awal 70-an sebagai tanggapan terhadap meningkatnya jumlah orang-orang Asia yang datang dan bermukim di situ atau Asianization. Jadi harus dipahami bahwa dalam perkembangannya Australia itu memang sebuah negara atau benua ya, yang itu ada negara Australia itu memang menjadi minat banyak negara termasuk adanya orang Asia dan lain sebagainya, sehingga muncullah kebijakan itu ya, sehingga ada istilah Asianization segala. Nah, pertanyaannya setelah kita bicara dari Amerika, Kanada dan Australia, bagaimana kemudian multikulturalisme di Indonesia? Justru multikulturalisme di Indonesia itu saya pikir sangat luar biasa. Kita harus beri aplaus kepada founding father negara ini yang sudah berpikir sangat multikultur ya. Kita mungkin sebelum belajar ini nggak mungkin berpikir jauh apakah Bhinneka Tunggal Ika itu spiritnya tentang multikulturalisme. Setelah kita baca dan kita bandingkan, sebenarnya banyak nilai-nilai multikulturalisme itu ada di Bhinneka Tunggal Ika. Dan teman-teman semua harus bangga bahwa kita itu adalah negara yang termasuk jumlah etnis dan keberagamannya paling beragam di dunia. Tetapi kalau kita lihat gesekan-gesekan, kesadaran keberagamannya itu cukup tinggi di negara kita. Dan ini yang harus tetap kita jaga. Jangan kita terjebak pada fanatisme-fanatisme sempit, kepada kepentingan-kepentingan golongan hanya untuk kita bisa memenangkan golongan kita, memenangkan kepentingan kita, sehingga mengabaikan dan merusak fondasi tentang kebinekaan, Bhinneka Tunggal Ika, Pancasila yang sudah dibangun oleh para pendiri bangsa ini. Jadi luar biasa bahwa negara kita ini adalah negara yang sangat multikultur sebenarnya. Oke, kita akan bicara apa sebenarnya. Selama ini Anda mungkin dari tadi bicara atau berpikir apa sih multikulturalisme itu. Jadi multikulturalisme itu ada di sana ada karena ada perasaan keberagaman, diakuinya keberadaan minoritas dan kelompok etnis tertentu. Jadi semangatnya itu adalah pengakuan terhadap kelompok minoritas. Jadi keberagaman itu atau multikulturalisme ini akan ada kalau kita mengakui adanya minoritas. Jadi multikulturalisme tidak akan ada kalau kita tidak mengakui ada minoritas sekitar kita, ya. Jadi teman-teman yang sampai hari ini masih bangga atas mayoritasnya, masih bangga bahwa saya punya golongan yang banyak, maka coba sedikit demi sedikit dikikis, ya. Dan kemudian kita ganti bahwa kita harus lebih menghargai minoritas. Karena awal mula retaknya sebuah keberagaman itu karena adanya orang-orang yang sangat bangga terhadap mayoritasnya dan kemudian melupakan yang namanya minoritas. Sehingga menurut Biku Parek, multikulturalisme itu mengenai keberagaman atau perbedaan yang dilekatkan secara kultural karena mungkin untuk menerima jenis perbedaan lain. Kalau Anda sudah bisa menerima perbedaan lain, saya pikir itu langkah awal Anda masuk ke dalam frame multikulturalisme. Kalau Anda belum bisa menerima perbedaan, maka Anda belajarlah dulu untuk menerima perbedaan sebelum Anda belajar tentang multikulturalisme. Ada dua dimensi dalam multikulturalisme yang saya sempat singgung di awal tadi. Jadi ada dimensi kebudayaan dan dimensi politik. Dimensi politik bicara masalah kebijakan. Jadi kalau Anda atau kita ingin melihat multikulturalisme itu sukses, maka harus ada yang namanya dimensi politik. Ada kebijakan di sana. Ada politik will ya, atau kebijakan politik yang itu bisa membuat yang namanya multikulturalisme ini bisa ada dan berkembang di suatu daerah atau negara. Berikutnya ada juga dimensi kebudayaan. Di sini bagaimana itu bicara konstruksi sosial, kesadaran kolektif ya, yang itu nanti akan bisa merubah budaya di suatu bangsa. Tapi saya pikir dimensi budaya ini nggak akan bisa masuk selama tidak ada dimensi politik, berat ya. Sehingga kalau ini dua ini disatukan, maka multikulturalisme akan jauh lebih smooth ya masuk ke dalam atau berkembang di suatu negara. Berikutnya ada 5 jenis multikulturalisme. Saya tidak akan banyak berpanjang lebar menjelaskan satu-satu. Ada yang namanya multikulturalisme isolasionis. Jadi ini jenis multikulturalisme yang kemudian dia menerima keberagaman ya. Sekali lagi menerima keberagaman, tetapi interaksinya sangat minim. Oke, saya menerima keberagaman ini, tapi tunggu dulu ya. Saya tidak mau menerima hal-hal atau mayoritas-mayoritas
yang ada di sekitar kita, atau saya tidak mau menerima kelompok-kelompok minoritas yang ada di sekitar saya. Berarti itu namanya multikulturalisme isolasionis ya. Jadi tetap kita menerima keberagaman, tapi tunggu dulu, saya nggak mau tuh bertegur sapa dengan golongan yang sebelah. Itu yang namanya isolasionis. Tapi bagaimana kalau multikulturalisme yang akomodatif? Ini adalah multikulturalisme yang mayoritas digunakan oleh orang Indonesia. Bahkan saya pernah riset tentang ini. Memang Indonesia lebih kepada multikulturalisme akomodatif ya. Jadi bagaimana tetap bertumbuh pada budaya dominan ya, dan kemudian minoritas menyesuaikan dari budaya dominan tersebut. Di Indonesia, minoritas-minoritas sudah cukup baik dalam perspektif saya ketika mereka mampu menyesuaikan dengan budaya-budaya dominan. Cuman masalahnya memang yang mayoritas ini harus tetap bisa menjaga suasana agar minoritas tidak tertekan terlalu berlebih sehingga timbulnya gesekan-gesekan. Kemudian ada juga multikulturalisme mandiri. Nah, ini mengacu pada budaya besar yang mencari kesetaraan dengan budaya dominan dan bertujuan menempuh hidup mandiri dalam satu kerangka politik kolektif yang dapat diterima. Jadi ada budaya besar, ada budaya dominan. Artinya disinilah kemudian multikulturalisme mandiri itu hadir ya. Jadi mengacu pada visi masyarakat di mana kelompok-kelompok budaya besar mencari kesetaraan dengan budaya dominan dan bertujuan menempuh hidup mandiri dalam satu kerangka politik kolektif yang dapat diterima. Kemudian ada juga multikulturalisme kritis, merujuk pada visi masyarakat sebagai tempat kelompok-kelompok kultural yang kurang peduli untuk menempuh hidup mandiri dan lebih peduli dalam menciptakan satu budaya kolektif yang mencerminkan dan mengakui perspektif mereka yang berbeda-beda. Itu yang kritis ya. Ada juga yang kosmopolitan, ini lebih ekstrim lagi, mereka menerobos ikatan-ikatan kultural dan membuka peluang bagi para individu yang kini tidak terikat pada budaya khusus dan secara bebas bergiat dalam eksperimen-eksperimen antar kultur dan mengembangkan satu budaya milik mereka. Ya, jadi memang dari 5 jenis multikulturalisme ini yang paling mendekati atau menjadi potret di bangsa kita itu adalah multikulturalisme akomodatif. Oke. Ini adalah bagian terakhir dari presentasi kita atau materi kita pada kesempatan kali ini, yaitu komunikasi multikultur. Pasti teman-teman semua yang sedang menyimak video ini pasti akan bertanya-tanya, kemudian komunikasi multikulturnya di mana ya? Ini mungkin akan jadi pertanyaan kita semua. Maka komunikasi multikultur itu menurut Andrik Purwarsito itu komunikasi yang melibatkan proses individu, interaksi individu, kelompok dan budaya tertentu, dari budaya tertentu dengan individu atau kelompok budaya lain dan menghasilkan kultur baru atau subkultur. Ini menurut saya oke-oke saja, tapi bagi saya yang readingnya atau membacanya tentang multikulturalism, maka penjelasan ini saya pikir kurang tepat ya, karena bagi saya definisi ini lebih kepada akulturasi ya, akulturasi bahkan sampai ke asimilasi, jadi terbentuknya budaya baru, tapi bukan komunikasi multikultur, karena komunikasi multikultur itu rohnya itu adalah pengakuan terhadap minoritas ya, politik of recognition terhadap minoritas. Nah, sehingga saya sebut sebagai komunikasi multikultur itu, memang ini belum saya tuangkan dalam bentuk buku ataupun jurnal, tapi ini adalah bagian dari karena dasar saya membaca bukunya Bikku Parek tentang rethinking multikulturalism. Maka yang disebut komunikasi multikultur adalah komunikasi yang terjadi dalam masyarakat multikultur, di mana dalam proses komunikasi tersebut tetap memperhatikan budaya atau kelompok minoritas di dalamnya. Sekali lagi, yang disebut komunikasi multikultur itu adalah komunikasi yang terjadi dalam masyarakat multikultur, di mana dalam proses komunikasi tersebut tetap memperhatikan budaya atau kelompok minoritas di dalamnya. Ya, itu bisa dicatat dan digarisbawahi tentang apa itu komunikasi multikultur. Saya pikir itu dari saya. Mudah-mudahan kesempatan kali ini, materi kali ini bisa menjadi jendela sebagai pembuka kita dalam nanti akan belajar banyak hal tentang komunikasi multikultur. Ingat, poin pentingnya adalah kita sebagai orang yang hidup di masyarakat yang beragam harus bisa dan mengakui kelompok-kelompok minoritas di sekitar kita. Saya pikir itu, sampai bertemu di video-video saya selanjutnya dan terus bersemangat untuk belajar terkait komunikasi multikultur.
Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.